semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Naila Huril Aini. Ini aku bakal ngobrolin sesuatu hal yang menurut kita, karena aku bakal ngobrolnya sama teman aku, itu perlu banget kalian perhatikan sebelum kalian mendaftar di beasiswa PMDSU ini. Nah, kali ini bersama dengan teman aku, Wahyu. Yeay. Sebelum kita ngobrol, kenalan dulu kali ya, Wahyu. Jadi saya Wahyu, lengkapnya Iputu Wahyu Sanjaya. Wow. Dari namanya udah tahu ya, saya dari Bali. Sebelumnya saya mengambil agroekoteknologi pertanian di Universitas Udayana, dan sekarang saya sedang mengambil S2 dan S3 di program studi yang sama, pemuliaan dan bioteknologi tanaman di Fakultas Pertanian juga di IPB. Nah, buat kalian nih, teman-teman yang dari Universitas Udayana, bisa kali nanya-nanya ke seniornya yang sekarang ada di IPB. Bisa diatur. Nanti aku bakal tag juga Instagram Wahyu kali ya, supaya biar kalau ada yang nanya langsung aja cus ke Instagramnya Wahyu. Nah, seperti yang tadi aku bilang, Wahyu, kita bakal membahas seperti hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum kita mendaftar atau sebelum kita memutuskan kali ya, lebih tepatnya untuk mendaftar beasiswa ini. Karena kan beasiswa ini tuh bukan beasiswa yang dalam jangka pendek kali ya, bisa dibilang beasiswa jangka panjang, dan effortnya untuk menyelesaikan juga perlu ngesot-ngesot banget. Nah, kalau kata Wahyu, apa sih ibarat kata tuh kalau kita mau perang, senjata apa yang harus kita persiapkan sebelum kita memutuskan untuk terjun ke daerah perang tersebut? Oke, jadi ini based on experience atau bagaimana? Iya, harus based on experience biar real gitu ya ceritanya. Oke. Jadi keinginan untuk lanjut studi itu harus kuat, nggak bisa yang cuma setengah-setengah, karena jujur saya masuk beasiswa ini tidak sengaja. Wow. Jadi targetnya memang ada beberapa beasiswa, cuma syarat beasiswa yang lain saya tidak bisa penuhi skor TOEFL-nya, karena waktu itu saya belum punya skor TOEFL. Tapi ketika skornya udah keluar, deadline beasiswa yang lain itu sudah tutup. Selesai. Ya, jadi udah sempat down kan waktu itu. Ada junior yang menyarankan, kenapa nggak coba beasiswa ini kak gitu. Ya sudahlah, coba dan ya keterima sih. Ya, lalu apa yang harus dipersiapkan ya? Ya seperti yang tadi, keinginan harus kuat. Kalau melihat sekarang setelah masuk sini, yang saran saya untuk mempertimbangkan untuk memilih beasiswa ini adalah pertama harus punya target atau tidak punya target. Jadi kalau memang ingin studi, lanjut studi lah ya. Jadi memang harus kuat niatnya. Tapi kalau misalnya niatnya kurang tapi belum tahu mau ngapain, tapi nextnya kali ya, dari beasiswa ini. Jadi sebelum kita memilih beasiswa ini atau coba apply, kita juga harus pastikan di diri kita sendiri, kita ingin mau apa. Iya benar. Jadi kalau cerita saya sih, saya memang beneran pengen lanjut studi gitu, dan ternyata ya keinginan kuat itu akan mengantarkan kita ke sini gitu. Usaha dan niat sih. Iya. Niat, kalau niat benar-benar fokus pengen studi gitu. Karena tidak seperti yang lain ya, seperti tadi mbaknya bilang kan, ini beasiswa jangka panjang. Jangka panjang sekali. Jangka panjang dan perlu usaha effort yang ekstra, jadi ya harus niatnya kuat. Bisa dibilang effortnya itu jauh lebih besar ketika kita udah nyemplung di beasiswa PMDSU-nya itu daripada ketika kita masuk, ya nggak sih? Benar. Dan ketika Anda masuk, rasakan itu. Nah, cuman untuk kita menjajaki dunia ini itu kan gimana ya? Selain niat yang kuat itu kayak kita juga perlu juga mental yang kuat, nggak sih? Mental yang kuat, iya. Mental yang kuat itu, jadi kita nggak bakal tahu jalan kita di PMDSU selama kita udah masuk itu seperti apa. Jadi emang itu harus benar-benar disiapkan di awal, yang namanya mental kuat dan tahan banting. Bisa-bisa di tengah kita harus ngulang sesuatu, bisa-bisa di tengah-tengah ternyata plannya A jadi langsung berubah ke plan Z, itu juga bisa loh. Nggak harus ke B, langsung ke Z. Sangat mungkin ya, karena dengan target waktu yang cukup cepat ya, relatif cukup cepat, S2 dan S3 untuk 4 tahun. Jadi kita memang benar-benar dengan pembimbing atau promotor nanti itu benar-benar harus mendesain penelitian yang mungkin dilakukan untuk waktu secepat itu, dan juga dengan budget yang sekian gitu. Iya, strategi penelitian kali ya. Iya.
Karena memang kalau untuk penelitian sendiri benar-benar harus distrategiin dari awal nggak sih Wahyu? Karena apa ya? Kalau enggak gitu kita bakal keteteran di pertengahan. Apalagi nggak akan kerasa kita juga tiba-tiba udah 3 tahun, tahun depannya udah tahun terakhir. Masih banyak target yang harus dikejar, apalagi luaran-luaran dan janji-janji kita di awal itu kan ya. Nah, mengenai proposal nih Wahyu, sebenarnya untuk strategi penelitian sendiri dari dana yang dikasih oleh PMDS itu kan 180 juta. 180 juta yang akan turun 3 kali itu 60 juta. Adanya uang segitu tuh bisa digunakan untuk penelitian, itu bisa, dan bagaimana pintar-pintarnya kita. Tapi kita juga bisa kayak apa ya? Apply proposal atau mengajukan dana keluar, itu sangat mungkin ya Wahyu. Ya, kalau Wahyu ada pengalaman seperti itu? Kalau saya sih sampai saat ini masih bergantung dari dana utama. Dana lainnya paling kerjasama dengan kebetulan promotor saya lagi membangun kerjasama dengan pihak Taiwan di Akademia Sinica. Dan di sini pihak sana cukup suportif untuk membantu beberapa analisis. Nah, hal-hal yang seperti itu kan kalau ya jadi kayak alternatif gitu. Kalaupun kita nggak bisa apply proposal atau minta dana atau nyari dana yang lain, Wahyu bisa kayak gitu, ada kerjasama dengan pihak yang lain. Terus kemudian juga jadi kita tuh punya pengalaman yang lain. Nah itu kan sebenarnya suatu hal yang sebenarnya PMDS ini banyak sih positif negatifnya ya nggak sih? Karena kalau bukan karena beasiswa ini, bagaimana Wahyu bisa nyampe ke Taiwan? Kalau juga bukan karena beasiswa ini, bagaimana aku bisa nyampe exchange ke Singapura? Itu kan juga suatu hal yang priceless ya, bisa dibilang kayak gitu. Ya sih, itu salah satu pengalaman yang mungkin juga bisa jadi pengalaman yang nano-nano mungkin. Bisa lah diceritakan sedikit nano-nanonya waktu Wahyu ke mana? Ke Taiwan kali ya. Iya, jadi itu tahun pertama ya saya berangkat ke Taiwan. Aku 2019 tahun pertama. Tahun pertama nggak sih? Peralihan ke tahun kedua. Peralihan ke tahun kedua dan itu dana belum turun. Betul. betul. Jadi di situ mau nggak mau harus berangkat karena promotor udah ngebet banget kan. Pokoknya saya mau berangkatkan mahasiswa satu gitu sebagai bentuk awal kerjasama gitu. Jadi di sana targetnya adalah magang terkait penelitian. Dan waktu itu dana belum turun. Ini juga bingung nih dengan promotor gimana caranya berangkat karena di sana pihak sana cuma sponsori akomodasi di sana tapi tidak transportasi, dan itu waktu itu lumayan. Transportasi itu berarti pesawat dari sini ke Taiwan. Ya, dan juga visa dan lain-lain itu Wahyu sendiri berarti. Awalnya. Lalu ternyata memang ya syukurnya ya di IPB ada ICO ya. Jadi itu di reimburse, cuma memang pakai duit sendiri dulu waktu itu. Ternyata sampai sana pun pas-pasan, jadi sumpah ngirit banget waktu itu di sana. Terus ada kejadian juga ATM nggak bisa ditarik duitnya. Padahal kan sudah disetting tuh gimana caranya supaya ATM bisa ditarik di luar kan. Udah saya setting 2 bulan karena kebetulan saya di sana 2 bulan. Tapi di bulan kedua bener-bener sudah coba ke 28 ATM yang di sana. Terus nggak bisa kan. Ya mau nggak mau minjem sama profesor di sana. Oh iya bener, nggak bisa diambil? Beneran sama sekali. Padahal waktu itu kan sudah tak pastikan kan di grup udah turun belum ini uang bulanan kan. Terus udah sampai berapa orang tak PC udah kok gitu, masa beda-beda ya gitu. Terus ternyata memang kayaknya ada permasalahan di banknya ya. Jadi waktu itu nggak bisa ngambil duit di ATM. Sebulan terakhir? Sebulan. Iya. Wah gitu. Seru juga ya. Nano-nano banget sih itu. Iya. Yang nggak enaknya itu salah hitung hari untuk visa. Oh iya. Jadi overstay 1 hari. Dan itu ketika sudah mau check-in kan pesawat, menunjukkan paspor, kok nggak bisa lewat pintunya gitu. Udah kayak titit berapa kali, silakan lewat sini, mulai deg-degan.